analisa dari tim kami, tim Apa Kabar Indonesia Malam yang memang mewakili suara masyarakat menunggu, menanti. Kenapa sih Pak Prabowo ataupun juga Pak Ganjar Pranowo gak kunjung mengumumkan nama yang digaetnya, yang kemudian disandingkannya untuk bisa maju menuju pemilu 2024. Apa sebenarnya? Karena gara-gara saling mengintip strategi satu sama lain, saling menunggu untuk bisa menentukan langkah. Apalagi kalau kita lihat mungkin profil dari pemilihnya beririsan dan juga keduanya ini sama-sama mendapatkan restu, begitu kabarnya, ataupun juga dukungan dari Presiden Joko Widodo. Karena memang sama-sama berupaya untuk meneruskan apa yang sudah ditorehkan oleh Presiden Joko Widodo. Ada lagi kabarnya memang nama-nama yang mereka incar untuk bisa menjadi pendamping itu juga nama-nama yang lebih kurang sama lah. Nama yang bisa memenangkan atau membantu memenangkan mereka di daerah Battleground Jawa Timur dan juga nama yang bisa mewakili ataupun setidaknya menggayat suara kaum Nahdliyin. Benarkah? Nah, untuk bisa mengetahui hal itu, kita akan langsung saja mendengarkan pandangan dari para narasumber. Sudah hadir di samping saya Mbak Dwi Ria Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ria, sehat Mbak? Insya Allah. Alhamdulillah. Kemudian juga kita akan dengarkan bagaimana pandangan dari Bang M. Kodari selaku pengamat politik dan juga pengamat komunikasi politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kodari. Baik, kita juga akan dengarkan sebenarnya apa langkah atau rencana dari Gerindra. Sudah hadir secara daring yaitu Bang Andre Rosiade. Bang Andre, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri, Mbak Ria sama Bang Kodari, selamat malam semuanya. Baik, Bang Andre. Nah ini kita akan bahas Bang Andre. Kenapa Pak Prabowo yang sudah didukung oleh begitu banyak partai koalisi, ngakunya juga mendapatkan restu, mendapatkan endorse dari Pak Jokowi. Kemudian juga kalau kita lihat hasil survei sejauh ini kan sering juga ada di pemuncak begitu kan. Nah tapi kemudian kenapa sih nggak kunjung-kunjung mengumumkan nama calon pendampingnya? Kurang apa lagi dukungan sudah, restu sudah, apalagi kemudian dapat jempol yang oke dari Pak Jokowi. Terus apalagi kenapa membuat masyarakat harus menunggu lebih lama lagi? Apa memang karena gara-gara menanti Mas Gibran, Bang Andre? Ya Putri, pertama kami ini kan adiknya PDI Perjuangan. Partai Gerindra sudah mengusung Pak Prabowo jauh-jauh hari sejak tanggal 12 Agustus 2022. Nah sebagai adiknya PDI Perjuangan, ya kita sudah mengusung, mungkin lebih baik PDI Perjuangan dulu yang mengumumkan. Itu bentuk hormat kami kepada PDI Perjuangan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentu sekali lagi Pak Prabowo ini kita calonkan jadi calon presiden untuk menang. Nah tentu sekali lagi kami masih butuh waktu. Ada proses yang sedang kami lalui. Malam ini saja, nanti malam pimpinan Partai Koalisi Indonesia Maju akan rapat membahas beberapa hal. Pertama, kita akan mematangkan tim pemenangan. Kita akan memutuskan siapa rencananya ketua tim pemenangan dan susunannya seperti apa. Kedua, bagaimana program-program yang akan ditawarkan oleh Pak Prabowo sebagai keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya. Yang ketiga, tentu kita akan bahas nantinya siapa calon wakil presiden yang akan dipilih oleh Pak Prabowo. Nah, nama-namanya kan publik sudah tahu. Ada yang mengusulkan nama Mas Gibran seperti Putri sebut tadi. Ada yang mengusulkan nama Pak Erick Thohir, ada yang mengusulkan nama Bu Khofifah, ada juga mengusulkan nama Pak Erlangga. Tetapi nama kan semakin mengerucut sesuai nanti Bang Kodari kasih spill itu, berbagai survei. Jadi intinya nama semakin mengerucut dan begitu juga di tempatnya di Maria, nama juga semakin mengerucut. Jadi sing sabar, insya Allah sebelum KPU tutup jadwal, kami akan antarkan Pak Prabowo berikut dengan cawapres, ketua tim pemenangan, serta program dan visi misi yang merupakan keberlanjutan dari keberhasilan Pak Jokowi sebelumnya. Bang, kita paham sih Bang soal proses dan sebagainya itu sehingga kita harus menunggu. Tapi kalau tadi Bang Andre mengatakan kita ini kan adiknya dari PDIP, saya jadi ingat nih, apakah kemudian artinya adik kakak nggak boleh saling mendahului kayak truk gitu Bang? Itu bentuk hormat ya Pak Prabowo dan Partai Gerindra dengan PDI Perjuangan. Pak Prabowo sangat menghormati Ibu Mega. Ibu Mega sudah dianggap kakak oleh Pak Prabowo. Keluarga Pak Prabowo begitu dekat dengan keluarga Ibu Mega. Dan kami PDI Gerindra tahu bahwa PDI Perjuangan ini adalah kakak kami secara partai karena lebih senior gitu. Intinya seperti itu. Kita sangat menghormati seluruh partai yang ada, terutama tentu PDI Perjuangan. Baik, gitu. kalau dari PDI
Ya, Bang Andre. Nggak apa-apa, Mbak Ria dulu yang mengusung dulu. Insya Allah kita setelah itu. Mbak Ria, begitu katanya, PDIP dulu yang menunjukkan dulu siapa pendamping Pak Ganjar. Bagaimana kemudian? Ini kan bukan masalah dulu-duluan ya. Jadi mungkin tadi Bang Andre bilang kalau mereka punya mekanisme dan mungkin menunggu waktu yang tepat. Saya ingin katakan PDI Perjuangan juga pasti punya waktu yang pas nanti sesuai dengan apa yang sudah diputuskan oleh Ketua Umum, oleh Bu Mega. Karena untuk mengumumkan atau yang akan memutuskan siapa capres atau cawapres itu kan dari PDI Perjuangan sesuai dengan Kongres ya. Itu sudah diberikan hak prerogatifnya pada Bu Mega. Nah masalahnya kemudian saat ini sedang ditimbang, sedang dilihat, ditilik lagi, dibahas dengan partai-partai pengusung, juga tentu ada pembicaraan juga dengan Pak Jokowi. Jadi kalau masalah kemudian kapan, sabar, tunggu waktu yang pas, insya Allah tidak akan lewat dari deadline yang sudah ditentukan oleh KPU. Oke Bang Kodari, ini kan semuanya nyuruh kita sabar, kita nunggu. Kalau alasan disampaikan ke permukaan, ini kan memang ada proses banyak, oke lah kita pahami itu. Tapi kemudian kalau Bang Kodari sendiri menilai seperti apa? Saling intip strategi, nggak mau saling kecolongan atau apa sebenarnya? Sebetulnya yang harus sabar dan tawakal ya, saya tambahkan tawakal. Pada hari ini bukan cuma masyarakat, karena masyarakat kan penasaran, TV One kan mewakili masyarakat. Tetapi juga menurut saya elit politiknya juga kelihatannya pada hari ini harus sabar dan tawakal. Terutama apa? Terutama menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi begitu. Karena saya lihat memang variabel judicial review permohonan batas usia ini akan sangat menentukan bagi peluang majunya seorang katakanlah Gibran gitu. Gibran ini bisa menjadi faktor game changer. Kalau bicara pemilu-pemilu sebelumnya kan kita agak gampang tuh mengambil kesimpulan. Pasti pertama dilihat dari survei. Sekarang ini kalau dilihat dari survei yang paling tinggi itu ada Erick Thohir, ada Ridwan Kamil, ada Sandi Uno. Yang kedua kalau berdasarkan wilayah dan kelihatannya 2024 ini pertimbangan wilayah Jawa Timur tuh sangat dipentingkan gitu. Karena Pak Prabowo basis Jawa Barat, provinsi yang besar. Mas Ganjar basis Jawa Tengah, provinsi yang besar juga, sehingga titik keseimbangannya nanti dipertimbangkan adalah Jawa Timur begitu. Tetapi kenapa 2024 menjadi lama sekali menunggu? Karena ada faktor Gibran. Nah, Gibran itu bukan hanya bicara kewilayahan ya, tetapi juga bicara faktor atau kolam suara yang paling besar pada hari ini. Menurut saya kolam suara terbesar tahun 2024 ini adalah Pak Jokowi, yaitu mereka-mereka masyarakat dan pemilih yang tingkat kepuasannya itu mencapai 80% begitu. Sehingga kalau Gibran nanti maju atau bisa maju calon wakil presiden, saya kira baik PDI Perjuangan maupun Gerindra itu akan sangat mempertimbangkan gitu. Pada hari ini kan kita dengar yang sudah jelas meminta Gibran adalah Prabowo Subianto. Betul. Saya baca hari ini di berita di media online, Gibran sudah mengatakan dia memang diminta. Kemudian bahkan sudah laporan ke DPP PDI Perjuangan. Nah, pada hari ini DPP PDI Perjuangan kelihatannya belum pernah menyebut Gibran misalnya begitu ya. Dan kayaknya ini yang banyak dibahas ini adalah dua tokoh dari Jawa Timur. Pertama itu Pak Mahfud, yang kedua Bu Khofifah begitu. Tetapi sebetulnya ketika nanti betul-betul Mahkamah Konstitusi itu memungkinkan keputusannya bagi Gibran maju, menurut saya PDI Perjuangan juga akan boleh jadi akan mempertimbangkan dengan serius juga gitu loh. Karena kalau Gibran maju, ada risiko dia bisa menarik suara pemilih di Jawa Tengah dan di Jawa Timur yang notabene merupakan basisnya Pak Jokowi begitu. Jadi ini menurut saya masih sangat menarik karena misalnya di satu sisi pada hari ini kalau linear Prabowo Gibran dengan Prabowo, tetapi kalau tidak linear bisa jadi Ganjar Gibran misalnya begitu. Nah, kalau Ganjar Gibran terjadi, menurut saya ini bisa akan dinamis sekali. Bukan mustahil misalnya Pak Prabowo dengan Anies Baswedan misalnya begitu.
Wah, ini kan betul-betul prediksi kejutannya itu luar dia. biasa kalau dari Bang Kodari. Nanti tahan dulu Bang Kodari. Mbak Ria gimana kemudian, adakah peluang seperti itu mempertimbangkan Mas Gibran juga? Apalagi kalau Bang Kodari mengatakan Mas Gibran ini bisa jadi game changer. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi setelah jeda berikut ini. Kami segera kembali, termasuk juga kita akan lihat menurut hasil survei terkini dari berbagai lembaga survei, siapa kemudian bakal calon wapres pilihan masyarakat yang juga mendapatkan suara tertinggi. Sebentar lagi tentunya. Baik pemirsa, kami juga akan berikan kepada Anda data fakta bagaimana hasil survei dari lembaga survei mengenai nama-nama yang berpotensi terpilih oleh baik itu Pak Ganjar Pranowo maupun Pak Prabowo Subianto sebagai bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi mereka. Terutama survei ini berlaku ataupun juga dilakukan di Jawa Timur. Kita akan lihat peta elektoral di Jawa Timur seperti apa. Nah, siapa yang paling pantas sebagai cawapres Prabowo Subianto? Itu pertanyaannya. Ternyata ada 22,7% yang berpendapat bahwa Erick Thohir lah yang pantas mendampingi Pak Prabowo. Selanjutnya 20,6% di peringkat 2 ini mengatakan Ibu Khofifah Indar Parawansa yang saat ini juga menjadi Gubernur Jawa Timur yang pantas menjadi pendamping Pak Prabowo. Kemudian ada Gibran Rakabuming Raka ternyata masuk ke dalam daftar 5 nama favorit dari pemilih di Jawa Timur. Kemudian juga ada Caimin Mohaimin Iskandar 4,4%, masih ini dikait-kaitkan dengan Pak Prabowo walaupun saat ini sudah berpindah koalisi, bukan lagi anggota dari Koalisi Indonesia Maju. Kemudian juga ada Airlangga Hartarto, ternyata masih juga ada yang menyuarakan bahwa Ketum Golkar ini pantas untuk mendampingi Pak Prabowo Subianto. 4,4% juga suaranya. Nah, kita lihat kalau pertanyaannya kemudian diganti, menurut Anda, menurut kalian siapa yang paling pantas sebagai cawapres Ganjar Pranowo? Ini sama, lokasinya survei ini diadakan juga di Jawa Timur. Ternyata 20,1% ini juga sama posisi teratasnya memberikan suaranya untuk Pak Erick Thohir. Kemudian yang kedua juga Ibu Khofifah Indar Parawansa. Perbedaannya adalah yang ketiga ini ditempati Ridwan Kamil. Ridwan Kamil namanya tidak ada pada saat tadi ditanyakan siapa yang pantas mendampingi Pak Prabowo. Ridwan Kamil kalau kita tahu saat ini juga ada di Partai Golkar yang sejatinya adalah partai pendukung Prabowo Subianto. Di bawahnya juga ada Sandiaga Uno, kemudian juga ada Mas AHY. Agus Harimurti Yudhoyono dengan partainya yang memang Demokrat yang baru saja bergabung untuk bisa mendukung Pak Prabowo memenangkan pemilu 2024 ini. Kita sudah lihat gambarannya, nanti mungkin Bang Kodari bisa berikan analisa, bisa berikan ulasan. Tapi saya juga ingin tanya Mbak Ria, yang dikatakan oleh Bang Kodari, mungkin nggak kemudian Pak Ganjar ini melirik atau setidaknya mungkin PDIP, Bu Mega juga, jika keputusan MK itu keluar melirik Mas Gibran untuk bisa mendampingi Pak Ganjar? Kita nggak usah berandai-andai. Kita tunggu dan hargai. Kan, sabar dan tawakal kan? Ya, gini, kalau namanya sudah ada dalam tahapan proses hukum, ya kita hargai, kita tunggu apa keputusan hukum. Sabar dan Tawakal. Jadi nggak usah berandai-andai. Kalau saya mungkin lebih baik seperti, tapi kalau Bang Hudori mau ngomong dari A sampai Z, mau bilang apapun, ya kita maklumin. Nah, Bang Hudori ini ibarat kata kan nggak ada lampu merahnya. Kalau beliau bilang saya lampu hijau terus Mbak Ria ya. Sama lampu kuning. Sama lampu kuning. Jadi beliau mau ngomong apa aja, beliau bebas merdeka, ya kan. Kalau misalnya saya tentu kembali lagi, apapun juga keputusan cawapres itu tetap kita dari PDI Perjuangan itu adalah keputusan dari Ibu Megawati sebagai Ketua Umum. Yeah. Beliau sudah diberikan hak prerogatif oleh Kongres PDI Perjuangan dan kita sangat paham betul bahwa Ibu Mega tentu seperti yang kita sudah pahami beberapa waktu terakhir berkonsultasi dengan Pak Jokowi juga berunding dengan Pak Jokowi dengan ketua umum partai pengusung ya. Jadi kemudian nanti pada saat yang tepat baru beliau akan menyampaikan keputusan. Baik, Bang Kodari, sebenarnya apa sih dampaknya dari keputusan MK ini jika kemudian memutuskan memang bisa ternyata? Iya, keputusannya besar sekali ya. Memang kalau di survei tadi angkanya belum setinggi Erick Thohir atau Khofifah misalnya. Tapi survei ini kan adalah potret pada saat ini. Ya, potret ke depan itu bisa berbeda dengan potret pada hari ini. Kalau istilah saya itu elektabilitas manifest dan elektabilitas yang potensial, begitu. Jadi kalau bicara elektabilitas yang sudah manifest, maka yang paling tinggi kalau di Jawa Timur ya, itu adalah Erick Thohir. Baik untuk tadi kita lihat untuk Ganjar maupun untuk Prabowo. Betul. Begitu. Jadi
Pak Erick ini sebetulnya menarik bagi dua-duanya karena elektabilitasnya paling tinggi. Nah, tetapi dengan asumsi bahwa Gibran bisa maju dan dengan asumsi bahwa survei ini dilaksanakan ketika keputusan MK belum keluar, maka bukan mustahil Gibran itu bisa melesat. Pengalaman saya, kalau kepuasan kepada orang tua tinggi, maka kemudian kemungkinan elektabilitas atau pilihan kepada anak juga besar gitu. Bahkan kalau Gibran, dia potensi pengaruhnya bukan cuma di Jawa Timur, tetapi juga sampai ke Jawa Tengah begitu. Tentu saja kalau Gibran maju sebagai calon wakil presiden bagi Prabowo, Mas Ganjar kan nggak mau ambil resiko bahwa suaranya yang di Jawa Tengah, basisnya di Jawa Tengah itu akan kesedot oleh Gibran, oleh variabel Gibran begitu. Nah, sebaliknya bagi Ganjar, kalau misalnya nanti daripada disedot, saya gandeng aja gitu. Sekalian memperkuat suara Pak Jokowi, suara Mas Ganjar di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, maupun bahkan se-Indonesia, karena tadi kolam suaranya Pak Jokowi itu 80%. Tetapi balik lagi saya bilang, kalau misalnya Ganjar Gibran, Pak Prabowo pasti mikir berat ini istilah teman-teman di dunia politik itu hitungannya bukan aljabar lagi nih, bukan aritmetika, tetapi kalkulus gitu. Nah, kalau sudah kalkulus gitu ya, yang rasanya nggak mungkin itu bisa terjadi. Ini berat banget nih, Mas Ganjar populer, Gibran potensi popularitasnya juga tinggi. Terjadilah hal yang nggak mungkin. Prabowo maju, dia gandeng juga yang populer juga, yaitu Anies Baswedan gitu. Anies mungkin juga sekarang sudah jalan dengan Caimin, tetapi begitu lihat Ganjar Gibran, waduh, gawat juga ini gara-gara begitu. Ya udah, saya gabungan juga dengan yang kuat, yaitu Pak Prabowo. Nah, kalau ini yang terjadi, waduh, saya juga harus mikir-mikir nih. Karena ini kalkulusnya baru bab 1 nih, nanti bab 2-nya. Terus terang saya berpikir kemungkinan Prabowo Anies itu juga baru hari ini gitu loh. Tadi saya podcast tadi siang, terus dengan malam ini saya belum memikirkan konsekuensi yang lebih jauh, walaupun saya khawatir potensi politik identitas atau kemudian potensi seperti ketegangan seperti 2014 dan 2019 itu saya khawatir akan muncul terulang dalam skala yang lebih besar gitu. Karena ini kalau Prabowo Anies itu istilah saya Prabowo pangkat 2 gitu. Prabowo kuadrat. Prabowo pangkat 2, Prabowo kuadrat gitu. Baik, Bang Kodari tadi sudah berikan pandangannya. Bang Andre, gimana Bang Andre melihat ini? Sudah masuk nggak hitungan kalkulus seperti dikatakan oleh Bang Kodari tadi? Ada nggak kemudian ke arah sana? Setidaknya kemungkinan saja hitung-hitungan di atas kertas, potensi di atas kertas, Bang Andre. Ya, Bang Kodari ini kan pengamat. Kalau pengamat itu tentu ada hitung-hitungan. Tapi kalau praktis itu kadang sederhana saja, nggak perlu muter-muter kayak pengamat. Jadi kami meyakini keputusan ini akan segera diambil, insya Allah, tanpa perlu voting atau berdebat yang keras. Insya Allah kita akan musyawarah untuk mufakat, tapi memang momentumnya belum pas. Karena kita akan selesaikan tadi tim pemenangan dan program-program. Insya Allah malam ini kita akan dapat para sekjen dan para pimpinan partai akan dapat untuk membahas hal-hal yang belum selesai sampai nanti kita masuk ke kandidat cawapres. Kan kandidat cawapres kan Pak Prabowo sudah menerima, ada nama Mas Gibran, ada nama Pak Erick, ada nama Pak Erlangga dan juga ada nama Bu Kofifa. Ini kita akan bahas 4 nama itu, dan saya rasa cawapres Pak Prabowo ada di 4 nama itu. Agak ragu saya. Analisis Bang Kodari yang tadi terakhir itu. Saya agak ragu dengan analisis kalkulusnya Bang Kodari. Saya meyakini nama Pak Prabowo insya Allah di 4 nama ini. Yang saya sebut tadi ada Mas Gibran, Pak Erick Thohir, Bu Khofifah, dan Pak Erlangga. Itu analisis saya. Baik. Jadi kalau yang pernyataan Bang Kodari ya kita anggap saja itu analisis. Tapi saya sebagai orang yang ada di Koalisi Indonesia Maju, cawapres Pak Prabowo kemungkinan besar di 4 nama yang tadi saya sebutkan. Cuma 4 nama itu Bang Dan insya Allah siapapun yang akan terpilih di 4 nama itu, Koalisi Indonesia Maju akan solid, bersatu padu memenangkan Pak Prabowo. Insya Allah. Baik. Ya nggak apa-apa, berbeda. Nggak perlu pakai kalkulus, Bang. Karena Bang Andre kan buka bukunya buku aljabar gitu. Saya buka bukunya buku kalkulus gitu. Kan saya gini, kalau pakai aljabar menurut saya Gibran akan berpasangan dengan Prabowo. Tetapi ya saya nggak tahu kan, misalnya nanti Mbak Ria
teman-teman Bu Mega ambil buku kalkulus gitu kan. Nama Gibran yang pada hari ini tidak ada dalam wacana Ganjar, tiba-tiba ditaruh dan digandeng menjadi wakilnya Mas Ganjar gitu. Ya tapi sebetulnya begini, secara aljabar, secara matematika pada hari ini kan sebetulnya ya faktor Gibran itu tadi, kalau dia nggak diambil, maka potensi suara Mas Ganjar di Jawa Tengah dan di Jawa Timur itu bisa ketarik loh. Bisa ketarik. Nah daripada ditarik, dan itu resikonya besar, lebih baik ditarik duluan oleh Mas Ganjar, oleh PDI Perjuangan gitu. Nah kalau ini ditarik, maka Ganjar lawan Gibran itu kan raksasa betul itu. Iya, Raksasa betul. Iya. Baik. Maka kemudian Pak Prabowo Pak Prabowo ya saya bilang ya, bukan Andre Rosiade ya, akan mengambil kalkulus dari perpustakaan beliau gitu loh. Oke, baik, jadi nggak baik. pakai buku aljabar lagi. Bang, apa nggak mungkin nanti? Baik. Kalau di situ, ini kalkul, kalau saya kan aljabar. Bang Andre, Pak, sebentar. orang itu, Bang Pak Andre, Ahmed. saya tahu Nah, Bang Andre. Tapi karena Bang Bang Kodari bicara kalkulus, apa nggak mungkin? Kalau di sana Ganjar Gibran, di sini Prabowo Kaisang, gimana tuh Pak? Oke, menarik ini menarik. Tapi nanti ya Bang Andre, Bang Kodari, Mbak Ria, tapi setelah jeda berikut ini kami akan segera kembali saat lagi. Gawat. Kalau mau adil kalkulus nih, tadi Bang Kodari sudah kasih nama pasangan yang mengejutkan. Ganjar Gibran. Ternyata Bang Andre nggak kalah mengejutkan lagi. Gimana kalau namanya Pak Prabowo Kaisang? Ini menarik. Ternyata dua putra dari kader PDIP, dua putra Pak Jokowi diperbutkan kalau kita bisa bilang oleh dua calon presiden ini. Itu kan caranya Bang Andre aja, ngeles-ngeles lawan Bang Hudori gitu ya. Jadi Bang Andre udah jadi pengamat juga kayaknya. Kan tadi saya bilang kalau Bang Hudori ngomong apa aja ya kita maklumi aja lah. Kalau nggak rame kan ya. Tapi kalau saya sih tetap pada posisi seperti itu. Kalau kita namanya partai itu kan sudah punya garisnya. Dan kembali lagi nggak akan kemana-mana bahwa kita tunggu waktu yang sekitar lebih kurang 10 hari ya. Iya, 10 hari. Ya, 10 hari. Betul, 10 hari. Toh akan ada endingnya bahwa itu harus didaftarkan dan saat ini apapun juga kembali saya bilang bahwa semua cawapres itu sudah dalam pantauan atau didiskusikan oleh Bu Mega dengan partai pengusung dan juga dengan Pak Jokowi. Sabar aja, sabar dan tawakal. Insya Allah yang terbaik yang dipilih oleh Bu Mega beserta partai pengusung dan juga tentu didiskusikan dengan Pak Jokowi itu adalah yang terbaik buat bangsa ini yang mendampingi Pak Ganjar. Baik. Jadi kalau nanti Bang Hudori ngomong ke sana lagi, ke sini lagi, ya kembali lagi suka-suka Bang Hudori. Ini kan cerita skenario linear dan non linear. Karena kenapa non linear? Karena di politik itu kan seperti sepak bola bisa terjadi kejutan di menit-menit akhir. Betul. Kalau linear rasa-rasanya nih ya tanpa mendahului pasangannya nanti Ganjar Mahfud. Kemudian kalau Gibran dimungkinkan oleh MK Prabowo Gibran. Kalau Gibran tak dimungkinkan mungkin Prabowo Erick Thohir. Lalu kemudian Anies ya dengan Caimin itu kan udah ketahuan gitu. Itu kalau linear. Tetapi kan kalau nggak linear, lalu kemudian tiba-tiba ada variabel Gibran tadi itu, maka kemudian dia menurut saya yang akan mempertimbangkan bukan cuman Prabowo yang jelas-jelas sudah melamar, tetapi juga hemat saya PDI Perjuangan mungkin juga akan mempertimbangkan secara serius begitu. Dan kalau betul Gibran ke Ganjar, maka Prabowo-nya pun juga akan kalkulus juga, akan non-linear juga gitu. Karena yang dihadapi akan luar biasa kuatnya. Baik. Dan untuk melawan sesuatu yang luar biasa kuatnya, kadang-kadang ya improvisasi aja gitu loh. Sesuatu yang paling imajinatif dari yang paling imajinatif lah kira-kira begitu. Makanya itu istilahnya kita sebut kalkulus tadi itu. Oke, kalau ini kata terjadi sampai Pak Prabowo Kaisang, relawan Jokowi betul-betul terbelah itu tanya pada saat memberikan suara. Tadi kan ada imajinasi yang lain kan dari Andre Rosiade kan begitu. Bukan Prabowo Anies tetapi Prabowo Kaisang. Iya. Baik. Nah ini juga langsung saja penutup. Bang Andre, silakan Bang Andre, penutup singkat Bang Andre. Ya. Jadi kita memang menunggu
dukungan, harapan kita dukungan dari Mas Kaisang sebagai Ketua Umum PSI untuk mendukung Pak Prabowo. Insya Allah kita menunggu, mudah-mudahan sebelum pendaftaran ke KPU, Mas Kaisang Ketua Umum PSI, Partai Bro dan SIS bisa mendukung Pak Prabowo. Ya insya Allah bagian keberlanjutan Pak Jokowi, itu satu. Yang kedua tadi kembali fokus ya soal cawapres. Saya rasa saya masih punya analisis bahwa cawapres yang akan disampaikan oleh Pak Prabowo nanti bersama-sama teman-teman Koalisi Indonesia Maju yang akan dibahas ya nama-nama yang sudah santer disebut itu, ada 4 nama itu ya. Analisis saya ya ini Mas Gibran, dengan catatan Mas Gibran nanti lolos di MK yang kemungkinan 1-2 hari ini akan diumumkan. Insya Allah minggu ini akan diumumkan, informasinya begitu, isu yang beredar. Yang kedua, Pak Erik kita tahu Partai Amanat Nasional mendukung Pak Erik, lalu Pak Erlangga juga diusung oleh teman-teman Partai Golkar dan juga Ibu Khofifah yang banyak masukan, Ibu Khofifah juga banyak masukan. Jadi rasa saya Koalisi Indonesia Maju akan membahas 4 nama ini yang akan diputuskan siapa menjadi calon wakil presiden Pak Prabowo. Jadi analisis kalkulus tadi anggap saja analisis lucu-lucuan Bang Kodari, saya juga menjawab tadi begitu. Nah, karena itu analisisnya begitu. Jadi kalau soal Mas Kaisang tentu insya Allah kami berharap PSI Putri insya Allah dalam waktu dekat ini harapan kami bisa segera mendeklarasikan dukungan kepada Pak Prabowo. Baik, Insya Allah. baik Bang Andre, terima kasih ya Bang Andre sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan pandangannya, bagi-bagi bocoran walaupun belum ada bocoran juga soal nama, tapi yang pasti kita tunggu deh. Soalnya Bang Kodari sudah meminta. Sabar, Putri. Ada Prabowo Kaisang, ada. Bang Kodari sudah bilang kita harus sabar dan tawakal. Mbak Ria juga terima kasih. Mbak Ria kita akan terus tunggu. Sabar dan tawakal, itu benar tuh Mbak Ria. Baik, Mbak Ria terima kasih, Bang Kodari juga terima kasih ya. Sama-sama, Kita akan sama-sama, lihat apakah Putri. kemudian manuver-manuver ajaib yang versi kalkulus tadi yang dikatakan oleh Bang Kodari ternyata betul-betul bisa terjadi. Karena nggak mungkin di peta politik Indonesia ini. Sekali